2 hari beristirahat di komando, saya direpotkan untuk mengikuti berbagai briefing dan arahan terkait SOP pengamanan dan operasi. Yang intinya semua menyangkut kewaspadaan dan pelayanan kepada masyarakat. Walau bagi kami yang selalu bertugas di hutan rimba yang jauh dari pemukiman dan jarang berinteraksi dengan masyarakat itu tidak begitu penting, saya tetap mengikuti semua rangkaian acara. Pagi pukul 6.30 WIT, kami kembali berangkat ke pos pemantauan untuk menggantikan tim lain yang sudah 3 hari bertugas di sana. Setelah turun dari kendaraan pengangkut, kami melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju satu area perbukitan. Jika semua berjalan dengan lancar, sekitar pukul 12.30 hari, kami sudah sampai di lokasi pemantauan. Pukul 9.15 WIT, kami beristirahat di suatu lokasi yang jaraknya kira-kira 7 km dari lokasi pemantauan. Saat beristirahat, rekan-rekan saya berbicara tentang 13 orang prajurit TNI yang akan dituntut di peradilan militer karena menganiaya anggota KKB. Walau bagi kami sepertinya itu tidak adil, tapi sebagai prajurit TNI kami harus taat kepada hukum dan aturan. Begal saja yang tertangkap warga akan digebuki ramai-ramai oleh warga. Sementara anggota TNI melakukan penganiayaan, murni adalah karena pelampiasan kemarahan atas rekan mereka yang gugur karena dibunuh KKB. Mudah-mudahan peradilan militer bisa mengerti dan memberi yang terbaik bagi mereka. Sebelum bangkit untuk melanjutkan perjalanan, kepada rekan-rekan, saya mengatakan, ya sudahlah, ke depan, kita tidak perlu lagi menangkap KKB. Tugas kita juga bukan untuk menangkap orang. Kita ditugaskan hanya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ucapku sambil berdiri dan melanjutkan perjalanan. Pukul 11.20, saat berjalan, tiba-tiba kami melihat 2 orang laki-laki berjalan di antara semak-semak menuju utara. Selain jalan yang mereka lalui tidak biasanya dilalui warga, arah yang mereka tuju juga tidak menuju perkampungan lain. Saya putuskan untuk mengikuti pergerakan mereka. Ternyata mereka bergerak jauh ke utara. Sampai pukul 14 siang, mereka tak juga berhenti. Tiba di satu lembah perbukitan, kami kehilangan mereka. Kami membuka jarak untuk melakukan penyisiran. Setengah jam menyisir, jejak mereka tak lagi bisa kami temukan. Saya memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke arah pos pemantauan. Beberapa ratus meter bergerak ke arah barat daya, mata saya menangkap sosok yang bergerak di atas ketinggian perbukitan. Saya mengambil teropong. Ternyata di ketinggian perbukitan ada 3 orang laki-laki bersenjata sedang mengendap-endap dan mengintai ke arah bawah perbukitan. Saya membuka peta lokasi. Saya terkejut, kira-kira 300 meter di balik perbukitan, ternyata ada jalan Trans Papua. Mereka pasti sedang mengintai kendaraan lajuran yang akan melintas di sana. Saya mengukur jarak. Jaraknya 1427 meter. Melakukan tembakan jarak jauh dengan SPR-2 sangat sulit. Dalam keadaan panas terik matahari, pantulan benda yang diterima teleskop akan bias. Peluru juga akan bergerak naik tak terukur akibat tekanan udara di bawah perbukitan. Saya mengeluarkan satu tembakan. Walau tidak akurat, setidaknya bisa menghalau mereka dari lokasi. Berhasil. Mereka pun menghilang ke arah utara. Saya menduga mereka memiliki pos atau markas yang tidak jauh dari perbukitan. Kami bergerak lagi ke arah utara. Sekitar pukul 16.15 WIT, akhirnya kami menemukan satu bangunan kayu di antara pepohonan.
Satu bendera bintang kejora terbentang di dinding bangunan. Saya memerintahkan 3 orang rekan untuk mendekati bangunan dari sebelah barat. Kemudian, dengan merayap, saya mendekati markas KKB lebih dekat lagi. Walau tidak terlihat jelas siapa yang berada di dalam bangunan, namun dari suara-suara orang yang terdengar sayup-sayup, setidaknya ada lebih dari 3 orang laki-laki dewasa. Saya mendekati rekan yang memegang senapan otomatis. "Kita tidak menangkap KKB. Lakukan," ucapku sebagai aba-aba. Pukul 18.20, kami bergerak meninggalkan lokasi. Posisi kami sudah jauh dari pos pemantauan. Melihat situasi yang sudah gelap dan semak-semak yang begitu lebat, saya memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Kami hantu rimba. Komando.